Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Rasulullah Karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa 'albihi sayyi'atal hasanata tamhuha wa qalibil nas bikhuluqin hasan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah atas nikmat dan karunia yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semuanya. Kemudian selawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan untuk Rasul kita yang mulia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga para keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan mudah-mudahan kita termasuk dari umatnya yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus mampu berpegang teguh dengan agama yang telah beliau bawa. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini suara saya jelas, Pak? Jelas? Ya. Kita lanjutkan materi kita tentang kajian kitab Syarah Salassatul Ushul, di mana pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang iman kepada Rasul. Dan sekarang kita lanjutkan kepada poin selanjutnya, yaitu iman kepada hari akhir. Hari akhir adalah hari kiamat yang di hari itu seluruh manusia dibangkitkan untuk dihisab dan diberi balasan. Dikatakan hari akhir karena tidak ada hari setelahnya, di mana setiap penghuni surga akan menetap di surga dan akan kekal di dalam surga, dan di mana yang nantinya diputuskan oleh Allah menjadi ahli neraka, maka dia akan tetap kekal di dalam neraka selama-lamanya. Dan tidak ada lagi hari setelah hari tersebut. Kalau kita melihat dari proses perjalanan manusia, itu bermula dari alam ruh, kemudian berpindah kepada alam kandungan, kemudian selesai dalam alam kandungan, kemudian berpindah ke dalam alam dunia, yaitu alam kita sekarang. Dan nanti selesai kita dalam urusan alam dunia ini, kita akan masuki fase selanjutnya, yaitu alam kubur, ya. Dan kemudian setelah fase alam kubur, baru kemudian nanti kita akan masuk ke dalam fase alam akhirat. Jadi berapa itu, Pak? Pertama alam ruh, kemudian kandungan, kemudian kehidupan dunia, alam kubur, dan kemudian nanti kehidupan alam akhirat. 5 ini saja, ya. Kita sudah melewati berapa fase, Pak? Dua fase. Alam ruh, kemudian alam dalam kandungan, dan sekarang kita di fase yang ketiga, alam dunia. Berapa lama? Wallahu a'lam, masing-masing orang ditentukan usianya. Kemudian nanti kita akan masuk pada alam yang ketiga, alam yang keempat, yaitu alam kubur. Berapa lama? Wallahu a'lam, sampai kemudian terjadinya hari kiamat. Dan setelah itu baru fase terakhir, yaitu alam akhirat, di mana dari kehidupan akhirat tersebut Allah hanya akan membagi manusia menjadi 2 saja, nanti hanya akan menghuni 2 tempat saja.
hatta ashabul a'raf yang disebutkan oleh Allah pun nanti finish mereka cuma 2 tempat. Kalau nggak surga, neraka. Maka orang-orang yang nanti divonis oleh Allah menjadi penghuni surga, maka dia akan kekal dalam surga selama-lamanya. Dan surga itu sama seperti neraka. Ya, mereka akan hidup selama-lamanya. Ya. Dan neraka, ketika Allah memvonis seseorang masuk neraka dan dia dikatakan sebagai ahli neraka, maka dia akan berada di neraka tersebut juga selama-lamanya. Ya. Itu 2 finish akhir nanti Pak. Ya, maka ini diantara bentuk kita beriman. Kemudian beriman kepada hari akhir mengandung 4 unsur. Yang pertama, beriman kepada hari kebangkitan, ya, yaitu hari di saat dihidupkannya orang-orang yang telah mati tak kala ditiup sangkakala yang kedua, di mana seluruh manusia bangkit menghadap Allah tanpa alas kaki, tanpa mengenakan pakaian serta tidak berkhitan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Kama bada'na awwala khalqin nu'idu wa'dan 'alaina inna kunna fa'ilin." Sebagaimana kami telah memulai penciptaan pertama, begitulah kami mengulanginya. Itulah suatu janji yang pasti kami tepati, sesungguhnya kamilah yang akan melaksanakannya. Maka ini yang pertama, beriman kepada hari kebangkitan. Ini mesti betul-betul dipahami. Karena ada kebanyakan manusia mulai dari zaman dakwah pertama itu dakwahnya Nabi Nuh sampai dengan dakwahnya Rasulullah SAW, munculnya orang-orang yang tidak percaya tentang adanya hari kebangkitan. Mereka mengatakan innamal hayatun hayatud dunya. Ya, hidup itu ya cuma hidup di dunia, setelah mati ya selesai. Ya. Itu adalah perkataan orang-orang yang menolak adanya kehidupan akhirat. Ya. Kecuali mereka-mereka yang beriman kepada Alkitab. Orang Yahudi dan Nasrani mereka percaya adanya hari akhir. Tapi selain daripada agama yang diturunkan seperti agama Samawi, seperti Hindu, Buddha, Konghucu dan seterusnya, mereka tidak percaya bahwa orang yang telah mati itu nanti akan dibangkitkan kembali pada hari kiamat. Mereka tidak percaya. Kalau keberadaan hari kiamat ya mereka percaya. Dunia ini pasti berakhir, mereka percaya. Tapi dibangkitkan kembali manusia itu mereka tidak percaya. Makanya orang-orang Cina itu kalau ada yang meninggal, ya nanti dia akan hidup lagi dengan kehidupan yang kedua, apa namanya, reinkarnasi ya Pak? Ya, seperti itu. Ya berubah lagi nanti kehidupannya. Ya, tetapi kita orang-orang yang beriman meyakini bahwa kematian itu hanya terjadi satu kali. Dan kemudian setelahnya adalah perjalanan kehidupan, ya, alam kubur, dan kemudian dilanjutkan dengan kehidupan akhirat. Maka orang yang beriman kepada hari akhir mesti beriman tentang hari kebangkitan. Kemudian hari kebangkitan benar adanya berdasarkan dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah serta ijma' kaum muslimin. Ya, banyak sekali ayat di antaranya Allah mengatakan, "Tsumma innakum ba'da dzalika lamayitun, tsumma innakum yawmal qiyamati yub'atsun." Kemudian sesudah itu sesungguhnya kamu sekalian benar-benar akan mati. Kemudian kamu sekalian benar-benar akan dibangkitkan dari kuburmu di hari kiamat nanti. Surah Al-Mu'minun ayat 15 sampai dengan ayat 16. Nabi SAW menyebutkan dalam hadis, manusia dikumpulkan dari kiamat tanpa beralas kaki dan juga tanpa berkhitan. Ya. Sehingga kemudian berdasarkan riwayat di atas, maka umat Islam sepakat tentang akan terjadinya hari kebangkitan. Ini sejalan dengan hikmah diberikan yang tempat kembali bagi manusia itu sendiri. Di sana mereka diberikan balasan atas kewajiban yang telah Allah bebankan kepada mereka. Artinya tidak ada cerita ketika seseorang hidup di dunia bahwa dia diciptakan oleh Allah setelah mati selesai urusan, tidak ada. Karena Allah mengatakan, apa hasibtum
annama khalaqnakum 'abasan wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kalian mengira bahwa sesungguhnya kami menciptakan kalian untuk sekedar bermain-main saja dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada Allah? Nah, ini dalil yang menjelaskan tentang adanya kehidupan setelah kematian. Kemudian yang kedua, beriman kepada hisab, perhitungan dan jaza pembalasan, di mana saat itu seluruh amal manusia diperhitungkan dan akan dibalas sesuai dengan amalnya masing-masing. Adanya perhitungan dan pembalasan ini diyakini berdasarkan dalil-dalil Al-Quran dan As-Sunnah serta ijma' umat Islam. Allah berfirman, Inna ilayna iyabahum thumma inna alayna hisabahum. Sesungguhnya kepada kamilah mereka kembali, kemudian sesungguhnya kewajiban kamilah untuk menghisab mereka. Surah Al-Ghasyiyah ayat 25 sampai dengan ayat 26. Maka Allah juga mengatakan, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Barang siapa yang membawa amal kebaikan, maka baginya pahala 10 kali lipat amalnya. Wa man jaa bi sayyi'atin fala yujza illa mislaha. Namun barang siapa yang membawa perbuatan yang jahat, maka dia tidak diberi pembalasan melainkan seimbang dengan kejahatannya. Wa hum la yudlamun. Sedang mereka sedikit pun tidak akan dizalimi. Ini menunjukkan bahwa setiap perbuatan itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga firman Allah dalam ayat yang lain, surah Al-Anbiya ayat 47, di mana Allah mengatakan, kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat. Maka tiadalah merugikan seseorang barang sedikit pun, dan jika amalan itu hanya seberat biji sawi pun pasti kami datangkan pahalanya, dan cukuplah kami sebagai pembuat perhitungan. Disebutkan dalam sebuah riwayat dari Ibnu Umar bahwa Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah mendekatkan orang mukmin lalu meletakkan di atasnya perhitungannya, perlindungannya dan menutupinya. Lalu Allah berfirman, adakah kamu tahu dosa ini? Adakah kamu tahu dosa yang ini? Maka ia menjawab, benar wahai Tuhanku. Setelah ia mengetahui semua dosa-dosanya dan ia menyangka telah celaka, Allah berfirman, telah aku tutupi di dunia dan aku akan ampuni bagimu pada hari ini. Lalu diberikan buku catatan kebaikannya. Adapun orang-orang kafir dan orang munafik, mereka dipanggil di depan para makhluk. Mereka inilah yang telah mendustakan Tuhan mereka, jadilah laknat Allah atas orang-orang yang zalim. Dari dalil yang telah disebutkan tadi, semuanya menyebutkan tentang adanya hari di mana Allah Subhanahu wa taala akan menghisab seluruh perbuatan seorang hamba. Maka siapa yang melakukan kebaikan, pasti kebaikan itu akan dibalas bagaimanapun ya kecilnya kebaikan itu. Sampai orang yang berbuat kebaikan yang sangat sepele, ya mungkin pahalanya seperti atau seukuran biji sawi, kecil, tetap akan dibalas oleh Allah. Artinya tidak ada yang sia-sia yang kita lakukan. Begitu juga orang-orang yang melakukan keburukan bagaimanapun. Mungkin di dunia seseorang bisa selamat ketika melakukan dosa, tidak ada yang menghisapnya, tidak ada yang menghukumnya. Dia maling, dia mencuri, dia berzina, dia korupsi, mungkin selamat dari hukuman dunia. Namun di akhirat yakinlah, jangankan yang besar-besar dosanya itu, dosa kecil sekalipun itu akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin di dunia ketika seseorang melakukan kebaikan-kebaikan, tidak ada yang memuji, tidak ada yang mengucapkan terima kasih. Bahkan manusia tidak melirik dan bahkan tidak menggubris, bahkan mereka tidak pernah tahu kita beramal. Maka yakinlah, kalaupun itu tidak terbalaskan di dunia, di akhirat kebaikan itu tetap dihitung oleh Allah sebagai pahala kebaikan. Ya. Sehingga orang-orang yang beramal karena Allah Subhanahu wa taala, dia tidak akan pernah kecewa ketika manusia tidak pernah melirik amal mereka. Kenapa? Karena dia melakukan amal. Karena Allah nanti
balasan pahalanya. Ya, maka beruntung sekali kalau kita punya amal yang banyak, ya, di hadapan Allah. Ya, dan di antara orang-orang yang sangat beruntung itulah orang-orang yang dia asing di tengah-tengah manusia. Manusia tak kenal dengan dirinya. Dia tidak populer di kalangan manusia, tapi sangat populer di kalangan penduduk langit. Ya, nampaknya dia orang biasa saja. Bahkan kira-kira ini bukan ustaz, bukan siapa, mungkin pakaiannya sederhana. Ya, tapi ternyata dia adalah orang-orang yang dilebihkan oleh Allah dalam segi amal, tahajudnya, qiraatul Qur'annya, cuma tidak pernah nampak di depan kita. Ya, maka Allah akan mencatat semua kebaikan dan semua keburukan. Itu yang kedua. Yang ketiga, beriman kepada adanya surga dan neraka, bahwa keduanya adalah tempat kembali yang abadi bagi manusia. Surga adalah tempat yang penuh dengan kenikmatan, disiapkan untuk orang-orang yang beriman dan bertakwa. Mereka itulah yang melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya dengan penuh keimanan dan keikhlasan. Di surga tersebut terdapat bermacam-macam kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh dirinya, dan tidak pun pernah pula terlintas dalam hati manusia. Ya, ini adalah sebuah kabar gembira, ya, bahwa surga itu hanya Allah siapkan bagi orang yang beriman dan orang yang bertakwa, yang melaksanakan perintah Allah dan melaksanakan perintah Rasulnya dengan penuh keikhlasan. Hingga Allah berfirman, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati ulaika hum khairul bariyah jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada radhiyallahu 'anhum wa radu 'an dzalika liman khasyiya rabbah. Surah Al-Baqarah ayat 7 sampai dengan ayat terakhir. Ya, di mana Allah mengatakan sesungguhnya orang-orang yang beriman mengerjakan amal soleh, mereka itulah sebaik-baik makhluk. Balasan mereka di sisi Tuhan mereka ialah surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridho terhadap mereka dan mereka berridho kepadanya. Yang demikian itu adalah balasan bagi orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu surga. Adapun neraka adalah tempat berbagai macam azab yang disediakan Allah bagi orang-orang kafir yang zalim, yang tidak mempercayai keberadaannya, mendurhakai Rasulnya. Di dalamnya terdapat berbagai macam azab dan siksa yang kepedihannya tak pernah terlintas dalam benak manusia. Ya, ini kalau orang nggak beriman, nggak takut itu. Sehingga tidak heran ada orang dengan terang-terangan mengatakan tidak apa-apalah saya kumpul di neraka. Di neraka banyak artis katanya. Ya, nanti kita bisa buat reunian, buat konser di neraka. Ini orang jelas secara akidah dia kufur. Ya. Dan ucapan seperti itu tidak keluar melainkan karena nifak, kemunafikan dan juga kekufuran yang dia lakukan. Ya. Ada nggak di negeri kita mengucapkan kalimat gitu Pak? Hah? Ada. Ya. Itu luar biasa, terang-terangan dia mengatakan. Kenapa? Dia berpikir bahwa saya dalam neraka itu nanti bisa santai. Tidak, karena disebutkan oleh para ulama. Neraka itu kepedihannya tidak akan pernah mampu dibayangkan. Ya. Lawang orang yang paling ringan azabnya, siapa paling ringan azabnya di neraka yang diberitahukan oleh Rasulullah? Siapa Pak? Siapa? Abu Lahab. Itu orang yang paling orang kafir yang paling ringan azabnya. Apa azab yang Allah berikan kepada Abu Lahab? Dia cuman dipijakkan kakinya di pelepah, bukan pelepah, apa namanya? Kesetnya neraka, Pak. Ya. Cuman nginjak kesetnya neraka, itu dalam kondisi dia tidak terbakar api neraka, tetapi mendidih isi otaknya. Ada yang sanggup? Ya. Ini ada perempuan ya yang melakukan dosa terang-terangan, ya,
bahkan menantang surga dan neraka dengan bangga mengatakan tidak apa-apa, saya nggak perlu sekali masuk surga itu nggak penting, kata dia. Masuk neraka pun nggak apa-apa, kita aminkan saja, Pak. Ya, sebagaimana pernah terjadi ya di negara Arab, ya di daerah kalau nggak salah saya itu Armenia, itu luar biasa. Ya, seorang perempuan dengan bangga mengatakan ketika ditegur pakaiannya tidak sopan, diingatkan berpakaianlah yang sopan, dia mengatakan ini kan urusan saya bukan urusan Anda. Emangnya kalau saya masuk surga kenapa? Kalau saya masuk neraka kenapa? Udahlah, nggak usah nasihati saya. Kalau memang neraka itu ada, saya mau pesan satu tempat duduk di neraka itu. Ya, ya betul. Mati dalam bus itu, Pak. Begitu mati, tak lama kemudian jasadnya berubah orang yang putih cantik, ya. Namun setelah dia mati berubah gosong seperti ya orang yang diazab. Itu dibayar cash di dunia, Pak. Kita tidak tahu bagaimana azab akhirat itu. Maka kalau kita hari ini melihat ada orang-orang yang begitu congkak dengan kemaksiatannya, bangga dengan perusahaan Islam, kok nampaknya aman-aman aja, tenang, ada balasannya itu nanti. Dia akan ketemu satu momen di mana Allah mengazab dia baik di dunia maupun di akhirat. Kalaupun dia nampak selamat dari azab dunia, ya itu ujian bagi kita dan juga untuk semakin durhakanya dia kepada Allah, tapi di akhirat nanti dia tidak akan pernah mungkin selamat. Karena Allah berfirman, Inna a'tadna lidzalimina naran ahatta bihim suradiquha wa yastaghithu yughathu bima kalmuhli yashbil wujuh bi'sa syarab wa sa'at murtafaqa. Kata Allah, kami telah sediakan bagi orang-orang yang zalim itu neraka yang gejolaknya mengepung mereka. Dan jika mereka minta minum, niscaya mereka akan diberi minuman, ya diberi minum air seperti besi yang mendidih yang menghanguskan muka. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek. Ya, timah dipanaskan dijadikan minumannya. Ya, kita minum kopi panas saja terlalu panas terbakar lidah tidak enak, langsung mati rasa saat itu. Ya, bayangkan kalau yang diminumkan kepada kita timah yang panas, dan itu pasti, gitu. Ya, maka kita orang beriman itu harus yakin. Kita tidak bisa menggambarkan bagaimana orang yang minum timah yang mendidih, Pak. Itu nggak sanggup akal kita mencernanya. Dan di sini disebutkan dikelilingi oleh api, dan api neraka itu beda dengan api dunia. Kita kalau kebakaran rumah, ya depan terbakar, di belakang terbakar, kiri kanan terbakar, itu kita masih ada peluang hidup, itu masih gitu. Kita terobos itu api, kita paling terbakar sedikit tapi kita hidup. Tapi api neraka itu berbeda dengan api dunia. Ya, sepanas-panasnya api dunia kata para ulama, yang panasnya itu mampu mengebur, ya, mencairkan baja yang hebat kuat itu juz'un min sab'ina nari jahannam. Itu cuman 70 syukur 70 daripada api neraka, Pak. Ya, makanya jangan berpikir kalau api begitu panas begitu masuk langsung hangus lah, selesai katanya. Tidak. Ya. Kalau badan kita gering-gering kayak gini mungkin masuk ke api itu ya langsung hangus, tapi posisi kita nanti disesuaikan dengan kondisi neraka. Bukankah Nabi ketika sedang duduk-duduk dengan beberapa sahabatnya, Nabi mengatakan salah seorang di antara kalian nanti ada yang akan masuk neraka dan gigi gerahaknya itu besarnya seperti gunung Uhud. Giginya penghuni neraka ini sebesar gunung Uhud, Pak. Kira-kira badannya sebesar apa? Kalah raksasa, luar biasa. Disesuaikan. Ya kalau tubuh segitu besar, maka sesuai untuk kemudian diazab dalam api neraka yang begitu dahsyat dan luar biasa. Allah mengatakan dalam ayat yang lain, khalidina fiha abadan. Allah mengatakan innallaha la'anal kafirin wa 'adda lahum sa'ira. Sesungguhnya Allah melaknat orang-orang kafir di dalamnya selama-lamanya, ya. Dan mereka tidak akan mendapatkan perlindungan
bagi seorang siapapun. Khalidina fiha abada, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. La yajiduna waliyan wala nasira, mereka tidak akan pernah mendapatkan pertolongan dan perlindungan dari siapapun. Yauma taqallubu wujuhuhum finnar, pada hari di mana wajah mereka dibolak-balikkan oleh Allah dalam neraka jahanam. Yaqulun, kemudian dikatakan kepada mereka, ya, atau kemudian mereka berkata, ya laitana ata'na Allah wa ata'na Rasul, celakalah kami andaikan dulu ketika di dunia kami taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Ya, itu penyesalan itu nanti di neraka dan tidak ada manfaatnya. Maka kalau di dunia walaupun seseorang menentang neraka dan sebagainya, ada kesempatan dia untuk taubat, kenapa masih hidup? Ya. Tapi jangan coba-cobalah menantang neraka tersebut, ngeri banget. Karena Allah mengatakan, ya, neraka itu luar biasa. Ya. Ulil itu digotakan di Allah mengatakan innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nar. Sesungguhnya orang-orang yang kufur terhadap ayat kami, termasuk di antara ayat Allah adalah adanya surga dan neraka, tidak percaya dengan neraka itu, maka tempat mereka adalah api neraka, kata Allah. Kullama nadijat juluduhum, setiap ketika mereka dibakar kemudian daging mereka hangus, badalna juludan ghairuha, kata Allah, kami ganti lagi daging tersebut dengan daging yang baru. Apa? Lizuqul azab, agar mereka merasakan azab. Ya, jadi kekal. Ya, mereka-mereka yang kufur kepada Allah ya kekal. Ya, kita saja. Ya, wah, kalaupun ternyata Allah vonis masuk neraka, kalau bisa janganlah, walaupun mungkin hanya dosa-dosa biasa, itu sudah sangat menderita. Ya. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah riwayat, dimasukkan ke dalam api neraka orang yang paling bahagia di dunia, tidak pernah sakit, kaya terus, tidak pernah susah, happy terus. Ada nggak manusia gitu? Ada, Pak. Dari mana kita tahu? Dari informasi Nabi. Ya, orang tidak pernah sakit, tidak pernah susah, apapun yang diinginkan tercapai, mau apa aja dia dapat. Betul-betul orang paling senang di dunia. Kemudian orang tadi Allah celupkan dalam neraka sebentar, belum diangkat. Kemudian ditanyakan kepada si bulan tadi, apakah engkau pernah merasakan kebahagiaan? Kata dia, wallahi ya Rabbi, demi Allah, saya belum pernah merasakan kebahagiaan. Coba, baru sekali celup toh diangkat, sudah lupa dengan semua kesenangan dunia yang pernah dia dapatkan. Begitu dahsyatnya neraka itu sekali celup, Pak. Bayangkan kalau tinggal di dalamnya itu satu hari. Satu hari akhir itu hitungan 1000 tahun dunia. Ya, bayangkan kalau ternyata dia sampai bertahun-tahun di dalam api neraka itu. Nauzubillah min dzalik. Ya. Kemudian didatangkan orang yang paling sengsara di muka bumi, Pak. Paling susah hidupnya, tidak pernah merasakan kebahagiaan walaupun sekutil. Kemudian dicelupkan ke dalam surga sebentar, Pak, terus diangkat ditanya, apakah kamu pernah merasakan penderitaan? Oh, tidak pernah ya Allah, saya tidak pernah merasakan, lupa dengan seluruh penderitaannya. Ya, itu orang yang sebentar toh yang masuk ke dalam surga terus keluar. Ya, bayangkan kalau kita hidup di surga selama-lamanya, luar biasa. Ya, jangankan surga Firdaus, surga orang terakhir yang masuk surga aja disebutkan dalam hadis Nabi itu sama seperti seseorang memiliki 8 kerajaan termegah dan termewah di dunia. Ya, semua fasilitas ada. Kalau kerajaannya yang mewah hebat itu kan semua fasilitas ada kan, Pak? Mau makan sudah dihidangkan, maaf kebutuhan biologis pun mau pilih mau cewek manapun ada. Itu orang yang terakhir masuk surga nanti kayak gitu fasilitasnya. Bayangkan yang masuk surganya tanpa hisab. Ya, bayangkan yang dia surganya bareng dengan Nabi, yang masuk surga Firdaus dan seterusnya. Ya, surga Ad dan seterusnya. Ya, luar biasa. Itu yang ketiga. Kemudian setelah beriman kepada adanya surga dan neraka, ya. Kemudian sini disebutkan termasuk rangkaian iman kepada hari akhir adalah mengimani segala sesuatu yang terjadi setelah kematian,
seperti satu fitnah kubur, yaitu pertanyaan yang diajukan kepada orang mati setelah dikubur. Pertanyaan tersebut tentang Tuhannya, agamanya, dan nabinya. Bagi yang beriman, Allah akan meneguhkannya dengan ucapan dan jawaban yang benar, dan dia dengan lancar akan menjawab, ya Tuhan adalah Allah, agama adalah Islam, dan Nabi adalah Nabi Muhammad. Bagi orang yang zalim, Allah akan menyesatkannya. Dia akan berkata ha ha, tidak tahu. Adapun orang-orang munafik atau yang Arab, dia menjawab, saya tidak tahu, saya hanya mendengar yang berkata sesuatu lalu saya menirukan. Ini tentang fitnah kubur. Jadi kita bisa jawab pertanyaan itu nanti sesuai amal kita, Pak. Ya, akan ditanyakan kepada kita kita, ya, siapa Tuhan kita, wa madinuka, apa agamamu, wa man nabiyuka, siapa nabimu. Itu bisa kita jawab kalau di dunia kita beriman dan kemudian kita mengamalkannya. Ya. Jadi itu tidak perlu dibisikkan bagi orang telah meninggal dunia nanti, tuliskan di kertas putih, selipkan di di kain kafannya sebagai contekan, nggak bisa. Atau ketika seseorang masuk dalam kubur sudah dibisikkan, ya nanti kalau kamu ditanya malaikat siapa Tuhanmu, jawab ini, nggak bisa. Ya, karena amalnya lah yang akan menjawabnya. Walaupun sekarang kita ditanya sangat hafal tidak. Ya, adapun orang-orang yang zalim, yang tidak beriman, atau kemudian dia orang-orang yang dosanya begitu banyak sehingga amal salehnya sangat sedikit, maka dia akan mengatakan ha ha ha, aku tidak tahu. Enggak bisa jawab walaupun sangat hafal. Walaupun dibawa contekan sekalipun, dituliskan di kafannya sebagaimana orang-orang Syiah ketika meninggal dunia, itu di kafannya itu dituliskan kalimat ini, Pak. Ya. Dan kemudian dituliskan nama Imam Ali dan Husain di situ. Dan kemudian mereka dipatahkan tangan kirinya. Itu jenazahnya orang Syiah. Supaya apa? Ketika ditanyakan nanti, supaya mereka itu tidak menerima buku catatan lewat tangan kiri. Jadi tangan kanannya sehat. Itu yang akan terima. Satu konyolnya. Tapi itu dimasukkan dalam keyakinan. Ya. Padahal yang menentukan dia selamat atau tidak adalah amal kebaikannya. Yang kedua, siksa dan nikmat kubur. Kita harus yakin nikmat kubur itu pasti ada, siksa kubur itu juga pasti ada. Ya. Dan itu adalah penerimaan sebelum seseorang merasakan, ya, azab akhirat. Sehingga disebutkan dalam banyak riwayat bahwa hubungan itu penentuan. Ya, siapa yang dia mampu melewati fitnah kubur, kemudian dia aman dalam kubur, berarti sudah pasti bahwa dia akan menjadi penghuni surga. Ya. Sehingga orang-orang yang diperlihatkan tempat tinggalnya di surga, maka dia akan terus berdoa kepada Allah, ya Allah segerakan hari kiamat, segerakan hari kiamat. Kenapa? Dia sudah diperlihatkan tempat dia itu di sana. Nanti istri akan menemani dia ini, ya, sehingga dia ingin terus. Tapi bagi orang yang zalim, orang kafir, dibukakan tirai neraka sehingga siang dan malam dia diteror dengan neraka tersebut. Belum lagi dia diazab dalam kuburnya sehingga dia berharap mudah-mudahan kiamat tidak terjadi. Ya, kenapa? Kalau sudah kiamat terjadi masih terang. Ya, di alam kubur saja sudah luar biasa menderitanya. Bagaimana lagi kemudian maka berdasarkan dua riwayat yang menjelaskan tentang kondisi orang-orang dalam kubur. Maka kalau kita pahami dari ini, maka tidak akan pernah muncul pikiran yang aneh-aneh bahwa penghuni kubur itu masih sempat dia pulang ke rumah kita, sempat dia jalan-jalan. Itu tidak sempat. Itu hanya dilakukan oleh ruh yang ada dalam kubur kalau dia ruh orang saleh. Disebutkan dalam riwayat yang lain, mereka saling mengunjungi satu dengan yang lain. Ya, dan mereka saling bertanya kabar. Ya. Contoh umpamanya nih, ya, Bang Rejim meninggal dunia, soleh dia, Pak Pejo juga soleh. Itu nanti dalam kubur ketemu, ya, saling bertanya. Kalau Pak Pejo meninggal duluan, kemudian Bang Rejim belakangan, maka ketika Bang Rejim dimasukkan dalam tanah, kemudian setelah diselesaikan pertanyaan tersebut, maka mereka akan saling mengunjungi Bang Rejim, nanti akan ditanya oleh Mas Pejo, ya. Sebelum kamu meninggal bagaimana kondisi keluarga begini. Begitu juga sebaliknya. Itu hanya diberikan khusus bagi orang yang menjadi ahli surga dan itu hadisnya sahih. Tapi bagi orang yang memang dia diazab, ya siang malam diazab, kapan dia saling bertanya, enggak ada. Bahkan dia akan diperlihatkan kelakuan kehidupan keluarga di dunia.
istri yang lupa dengan dia, anak yang durhaka, itu akan menjadi tambahan sisa bagi diri. Ya, makanya kenapa kemudian diperintahkan bagi kita untuk memperbanyak doa untuk orang-orang yang meninggal dunia. Ya, jadi orang mati itu butuh doa orang yang hidup, bukan malah datang ke kuburan minta doa kebalik. Ya, seperti itu. Kemudian ini ada banyak riwayat yang menjelaskan tentang orang-orang yang manusia dalam kubur. Kemudian sini disebutkan beriman kepada hari akhir akan membuahkan hasil yang mulia. Yang pertama, senang dan tekun menjalankan ketaatan serta mengharapkan pahala untuk persiapan hari pembalasan. Ini diantaranya adalah ketika kita ziarah kubur dan seterusnya akan membuat kita semangat bahwa sesungguhnya negeri akhir itu betul adanya dan itu adalah tempat yang kekal. Maka orang yang beriman kepada hari akhirat, dia tidak akan menyia-nyiakan umurnya di dunia, melainkan umur itu akan diisi dengan kebaikan-kebaikan, sehingga kebaikan tersebut akan menyelamatkan dirinya di hari akhirat nanti. Ya, kenapa? Di akhirat nanti, Bapak sekalian, ya, yang menjadikan seseorang bahagia atau dia sengsara adalah tergantung satu amal saja. Siapa yang amal solehnya banyak, dia beruntung. Namun siapa yang amal solehnya sedikit, dia akan celaka. Yang kedua, takut dan gelisah di saat bermaksiat karena suatu siksaan yang sangat pedih di hari pembalasan nanti. Kenapa hari ini orang begitu mudah bermaksiat tanpa merasa berdosa? Karena dia tidak yakin kalau dia bermaksiat dia akan diazab. Kenapa orang begitu mudah meninggalkan sholat? Ya, enteng kali kayak kenapa? Padahal siksaan bagi orang meninggalkan sholat itu sangat luar biasa. Di alam kubur dia akan dililit oleh sejarah akro, yang ular yang khusus menyiksa orang yang tidak sholat, ya, dan seterusnya. Karena dia tidak beriman kepada hari akhir, walaupun dia katakan percaya dengan kiamat, percaya, tapi kemudian iman itu tidak membuahkan rasa takwa kepada dirinya sehingga dia tetap bermaksiat. Yang ketiga, hiburan bagi orang mukmin yang tidak sempat mendapatkan kenikmatan dunia, sebagai gantinya dia punya harapan yang akan dia peroleh di hari akhirat berupa kenikmatan dan balasan pahala. Orang kafir telah mengingkari adanya hari kebangkitan. Mereka menganggap itu adalah sesuatu yang mustahil. Anggapan mereka ini batal berdasarkan dalil syar'i, fakta dan logika. Adapun secara syar'i, Allah mengatakan za'amal ladzina kafaru anna la yub'atsun qul bala wa rabbi latub'atsunna thumma latunabba'unna bima 'amiltum wa dzalika 'ala Allahi yasir. Orang-orang kafir mengatakan bahwa mereka sekali-kali tidak akan dibangkitkan. Katakanlah, tidak demikian, demi Tuhanku benar-benar kamu akan dibangkitkan, kemudian akan diberikan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Demikian itu mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya orang-orang Nasrani yang sekalipun Bapak sekalian, ya, mereka agar bisa selamat di akhirat nanti, ya, mereka juga beramal. Ya, walaupun mereka tidak akan selamat kecuali mereka beriman. Ya, sampai ada di antara mereka yang menjual kaplingan surga itu ternyata fakta, betul. Ya, jadi setiap ahad sekali itu mereka datang ke gereja, nanti memberikan zakatnya orang-orang yang Nasrani itu 10% pendapatan Pak. Kita sudah 2,5, tidak mau pula kita buang. Mereka itu 10%, dan itu diserahkan setiap seminggu sekali. Bayangkan Pak, dan kita berapa setahun sekali? Ya, mereka 10%. Ya, itu belum lagi nanti tebusan dosanya, belum lagi nanti beli kaplingan di surganya dan seterusnya. Ya, artinya untuk mendapatkan kehidupan setelah mati yang layak saja mereka rela seperti itulah kita. Padahal mereka nanti jelas-jelas tempat mereka adalah kembalinya adalah neraka. Namun kita yang telah dikabarkan adalah Allah, siapa yang beriman masuk surga dengan segala kenikmatan, siapa yang kufur masuk neraka dengan segala siksaan, malah kemudian malas untuk beramal. Wallahu a'lam bishawab. Hanya ini yang dapat kami sampaikan pada